Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali belajar secara virtual bersama saya Bu Niswa yang akan membimbing teman-teman dalam pelajaran fikih kelas 5. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bersuci dari haid. Ya, mungkin dari teman-teman semua, terutama para siswi, beberapa ada yang sudah mengalami haid. Ya, ini merupakan suatu tanda bahwa perempuan sudah memasuki usia balik. Ya, kemudian yang akan kita bahas poin-poinnya pada kali ini, yang pertama kita harus mengetahui apa itu haid atau pengertian dari haid secara bahasa dan secara istilah. Lalu yang kedua kita akan mengetahui berapa lama atau waktu keluarnya haid. Kemudian yang ketiga, usia berapa sih perempuan akan pertama kali haid atau sampai usia berapa. Nah, kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri darah haid itu seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu kita akan bahas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Ya, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara bersuci dari haid, hikmah apa saja yang kita dapatkan dari bersuci dari haid, dan yang terakhir yaitu kewajiban-kewajiban bagi perempuan yang sudah haid. Baik, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian tentang haid. Baik, kita akan membahas tentang pengertian haid terlebih dahulu. Haid secara bahasa yaitu sesuatu yang mengalir. Ya, secara istilah haid dapat diartikan dengan darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik secara alami dan memiliki siklus tertentu. Artinya, ini hanya terjadi pada perempuan, tidak pada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki, kenapa kamu tidak sholat, saya sedang haid, misalkan, itu sangat bohong dan mustahil. Ya, seperti itu. Jadi hanya perempuan yang mengalami haid. Kenapa? Darah yang keluar dari rahim perempuan, karena dalam struktur tubuh perempuan ada yang dinamakan secara ilmu biologi ovarium atau sel telur, dan itu yang nanti bisa tanya ke guru biologi kenapa secara biologi perempuan bisa keluar darah haid. Ya, di sini kita akan membahas secara fikihnya seperti itu. Nah, dan itu menandakan, haid itu menandakan satu, perempuan itu sudah memasuki usia balik. Balik artinya sudah dikenakan tanggung jawab, ya, dikenakan tanggung jawab yang lebih, terutama dalam beribadah. Jadi kalau misalkan sebelum balik apa yang kita kerjakan, bentuk kebaikan atau keburukan, itu pahala atau dosanya mengalir kepada orang tua, menjadi tanggungan orang tua. Sedangkan ketika perempuan sudah memasuki usia balik maupun laki-laki, itu artinya semua sudah ditanggung sendiri, baik amal yang baik ataupun perbuatan buruknya. Jadi pahala dan dosanya sudah memiliki catatan amal sendiri, seperti itu, sudah ditanggung sendiri. Selanjutnya bersiklus, ya. Jadi haid itu memiliki siklus, bisa paling sedikit itu 1 hari 1 malam, lalu paling lama itu sampai 15 hari, dan normalnya itu 6 sampai 7 hari. Kalau darah yang lebih dari 15 hari itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, darah nifas, yaitu terjadi pada perempuan yang setelah melahirkan. Lalu yang istihadoh atau darah penyakit. Nah, kalau ada dari teman-teman yang rentang waktu haidnya itu lama sampai 15 hari, maka itu disebut dengan darah istihadoh. Dan itu harus diperiksa, atau darah penyakit, dan itu harus diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Kemudian pada usia berapa kira-kira perempuan sudah mendapatkan haid? Haid itu pada usia paling muda 9 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah berusia 9 tahun dan sudah haid, itu sangat normal dan sangat wajar. Artinya itu kita termasuk perempuan yang sehat. Tapi ada juga yang nanti SMP, SMA, seperti itu, ada perbedaan. Tidak semua perempuan mendapatkan haidnya sama. Selanjutnya, bagaimana sih ciri darah haid?
Yang pertama, menurut hadis riwayat Abu Daud ada di halaman 4, teman-teman bisa lihat detailnya, yaitu merah kehitaman. Darah haid itu merah kehitaman. Yang kedua yaitu datang secara bersiklus, biasanya 1 bulan itu 1 kali. Ya, siklusnya per bulan 1 kali. Kemudian selanjutnya keluar dari rahim perempuan yang sehat, dan selanjutnya bukan darah nifas atau bukan darah perempuan yang sudah melahirkan. Yang terakhir yaitu bukan darah penyakit. Kalau seumpamanya ada pertanyaan, Bu, bukan darah penyakit, dalam arti tadi bukan istihadah lebih dari 15 hari. Jadi rentang waktu paling sebentar itu sehari semalam, normalnya itu 6-7 hari, dan paling lama itu 15 hari. Kalau sudah 15 hari masih keluar darah, maka itu sudah menjadi, artinya kalian tetap dikenakan kewajiban sholat. Ya, dengan syarat ketika akan sholat harus mensucikan diri dulu atau mandi besar dulu, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Yang pertama yaitu perempuan haid dilarang untuk sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Yang kedua yaitu perempuan haid tidak boleh berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kalau tidak boleh sholat bagi perempuan, maka itu tidak perlu diganti. Tetapi kalau larangan puasa bagi perempuan yang haid, maka diwajibkan untuk menggantinya di luar bulan Ramadan atau bisa bulan Syawal, bulan Zulhijjah, seperti itu. Jadi dikenakan kewajiban kodok puasa. Selanjutnya yang ketiga yang tidak boleh dilakukan perempuan haid yaitu tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, baik itu ketika umroh ataupun ketika haji. Seperti kita sedang sholat dan tempatnya kan di Masjidil Haram, jadi tidak boleh tawaf perempuan yang sedang haid. Dan selanjutnya yaitu larangan bagi perempuan haid yaitu tidak boleh membaca Al-Quran. Di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, membaca dengan nyaring, seperti itu. Membaca artinya keluar suara, tapi bagaimana kalau memegang mushafnya atau ketika kita belajar Quran hadis nih, ada tulisan yang harus kita tulis, apakah boleh? Kondisinya ketika kita sedang haid itu masih boleh mempelajari Al-Quran dengan syarat tidak dibaca atau menulis Al-Qurannya itu tidak masalah. Ya, bagaimana kalau memegang mushafnya? Ini terjadi perbedaan pendapat. Yang paling penting adalah kalau misalkan perlu banget itu harus Al-Quran yang ada terjemahnya, supaya karena niatnya kita untuk belajar dan tidak seluruhnya tulisan Arab Quran. Bagaimana penjelasan beberapa poin tadi tentang bersuci dari haid? Yang pertama, pengertian haid secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, waktu keluarnya haid ya atau siklusnya. Yang ketiga tadi sudah kita bahas tentang larangan atau ciri-ciri darah haid. Yang selanjutnya usia perempuan ketika mendapatkan haid, dan yang terakhir tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Ya, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas poin yang gak kalah lebih penting. Yang pertama, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana bersuci dari haid atau ketika haidnya telah selesai, bagaimana cara mandi wajibnya. Yang kedua, hikmahnya apa, dan yang ketiga, kewajiban apa saja yang harus dilakukan bagi perempuan yang sudah haid. Tugasnya silahkan teman-teman membuat peta pikiran yang tadi telah dibahas. Contohnya seperti ini. Nanti poin-poinnya silahkan berdasarkan yang tadi teman-teman disimak, lalu dikumpulkan di link untuk jawaban fikih. Terima kasih.